Sebelum itu pastikan kalian subscribe, like dan tekan lonceng. Apa kalian tahu sejarah Colosseum? Atau juga dikenal sebagai Amphitheatrum Flavium. Colosseum adalah salah satu bangunan paling terkenal di Roma, Italia, dan merupakan peninggalan besar Kekaisaran Romawi. Dibangun sebagai tempat hiburan, Colosseum menjadi ikon peradaban Romawi yang kuat dan kaya, serta mencerminkan teknologi arsitektur Romawi yang canggih. Berikut penjelasan sejarah Colosseum dari awal pembangunan hingga kondisinya sekarang. 1. Pembangunan 70–80 M. Colosseum mulai dibangun pada tahun 70 M di bawah pemerintahan Kaisar Vespasianus dari dinasti Flavia. Nama Amphitheatrum Flavium berasal dari nama dinasti ini. Tujuan utama dibangunnya Colosseum adalah untuk menyediakan tempat bagi hiburan publik seperti pertarungan gladiator, pertunjukan hewan, eksekusi, pertempuran laut buatan dalam tahap awal, dan drama mitologis. Konstruksi Colosseum dilanjutkan oleh putra Vespasianus, Titus, setelah kematian Vespasianus pada tahun 79 M, dan akhirnya diresmikan pada tahun 80 M. Peresmian ini ditandai dengan pesta besar yang berlangsung selama 100 hari, di mana ribuan gladiator dan hewan bertarung. 2. Desain dan arsitektur. Colosseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi 48 meter. Kapasitas penonton diperkirakan sekitar 50.000 hingga 80.000 orang. Struktur ini terdiri dari 4 lantai, dengan pintu masuk dan lorong yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan besar orang secara efisien. Bangunan ini sebagian besar dibuat dari batu kapur travertin, batu bata, dan beton Romawi. Salah satu aspek teknik arsitektur yang luar biasa adalah sistem lengkung, yang tidak hanya memperindah bangunan tetapi juga memberi kekuatan struktural. Bagian dalamnya memiliki hipogem, sistem bawah tanah kompleks yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hewan, gladiator, dan mesin yang digunakan untuk pertunjukan. Di atas tanah, ada velarium, kanopi raksasa yang dapat dibentangkan untuk melindungi penonton dari matahari. 3. Kegunaan di zaman Romawi. Colosseum digunakan terutama untuk pertarungan gladiator, yang merupakan acara paling populer. Gladiator umumnya adalah budak, tawanan perang, atau penjahat yang dilatih untuk bertarung hingga mati. Selain itu, ada juga venatio, yaitu pertarungan antara manusia dan binatang liar seperti singa, harimau, dan gajah. Kadang-kadang, Colosseum juga digunakan untuk naumacia, atau simulasi pertempuran laut, meskipun ini lebih sering terjadi di teater yang dirancang khusus. Pertunjukan ini merupakan bagian dari kebijakan panem et circenses, roti dan sirkus, yang dilakukan pemerintah Romawi untuk mengalihkan perhatian warga dari masalah sosial dan politik. 4. Masa kemunduran abad ke-6. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Colosseum mulai kehilangan fungsinya sebagai tempat hiburan. Pada abad ke-6, pertunjukan gladiator dihentikan, dan Colosseum mulai digunakan untuk keperluan lain, seperti tempat tinggal, bengkel, benteng, dan biara Kristen. Sebagian besar bagian atas bangunan mulai rusak akibat gempa bumi dan penjarahan material bangunan. Beberapa gempa bumi besar yang menghancurkan Colosseum terjadi pada tahun 847 dan 1349, yang menyebabkan runtuhnya bagian selatan struktur. Material bangunan yang tersisa sering digunakan untuk membangun gereja dan bangunan lain di Roma selama abad pertengahan. 5. Pemulihan dan pelestarian abad ke-18 hingga sekarang. Pada abad ke-18, di bawah kepemimpinan Paus Benediktus ke-14, Colosseum dinyatakan sebagai situs suci untuk menghormati para martir Kristen yang konon tewas di sana, meskipun tidak ada bukti konkret untuk klaim tersebut. Paus kemudian memulai inisiatif untuk melestarikan bangunan tersebut dan menghentikan pengambilalihan material untuk digunakan dalam proyek konstruksi lain. Pada abad ke-19, di bawah kekuasaan Italia yang baru, lebih banyak upaya dilakukan untuk memulihkan Colosseum. Bagian yang rusak diperkuat, dan area yang terancam roboh diperbaiki. Pada abad ke-20, pekerjaan restorasi besar-besaran dilakukan untuk melestarikan bangunan tersebut dari kerusakan lebih lanjut akibat polusi,
getaran lalu lintas, dan kerusakan alam. 6. Kolosseum di zaman modern. Saat ini, Kolosseum adalah salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Meskipun hanya sekitar sepertiga dari bangunan asli yang masih berdiri, Kolosseum tetap menjadi simbol kekuatan dan budaya Romawi. Kolosseum juga sering digunakan sebagai tempat simbolis untuk acara-acara penting, termasuk upacara keagamaan, peringatan sejarah, dan kampanye sosial, seperti kampanye melawan hukuman mati yang diselenggarakan oleh Vatikan. Pada tahun 1980, Kolosseum dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pada abad ke-21, berbagai proyek restorasi telah dilakukan untuk menjaga stabilitas struktur dan meningkatkan aksesibilitas untuk pengunjung. Salah satu proyek restorasi besar terbaru berlangsung antara 2013 dan 2016, di mana bagian depan Kolosseum dibersihkan dan diperbaiki. 7. Rencana masa depan. Ada beberapa diskusi mengenai rencana untuk membuat lantai arena yang baru sehingga pengunjung dapat berjalan di dalam arena, seperti yang pernah terjadi pada zaman Romawi. Upaya ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi wisatawan dan melindungi bagian bawah hipogem yang sensitif. Kolosseum tetap menjadi ikon dari sejarah kuno dan merupakan pengingat akan kejayaan dan juga brutalitas Kekaisaran Romawi. Sebagai salah satu keajaiban arsitektur dunia, Kolosseum terus menarik minat tidak hanya dari para wisatawan, tetapi juga sejarawan dan arkeolog yang ingin memahami lebih jauh tentang kehidupan Romawi. Sekian dari channel Kasih Info. Kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe kalau belum, dan bagikan videonya ke yang lain.